presiden ke lapangan itu tadi. Ya, ada yang tahu lapangan tadi? Ya, saya ya. Untuk membawa hasil pcr dari wilayah masing-masing. Rahesa Aditya Diandra, yang bermakna perwira-perwira Polri yang memiliki karakter welas asih, pandai, bijaksana, kemauan keras, dan berwibawa sebagai pemberi sinar terhadap organisasi. Surat Keputusan Kapolri nomor Ket 1717 12 Romawi 2022. Lapor upacara pembukaan pendidikan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-52. Siap dilaksanakan. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 8 Maret 2023 pukul 08.10 waktu Indonesia bagian Barat, pendidikan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-52 tahun anggaran 2023 saya nyatakan dengan resmi dibuka.
penanggalan pangkat efektif. Lapor, perwakilan, penanggalan, pangkat efektif, dan penyematan tandas siswa. Siap! Saya akan membacakan amanat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Profesor Dr. Haji Riko Amelza Daniel MSI, Komisaris Jenderal Polisi. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta didik atas keberhasilan saudara menjadi peserta didik Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-52 tahun anggaran 2023 yang seluruhnya berjumlah 2.168 peserta didik, 2.060 polisi laki-laki, dan 108 polisi wanita. Saudara-saudara merupakan para tentara terpilih yang telah lulus melalui rangkaian seleksi yang ketat. Membentuk calon perwira polisi tidak cukup hanya dengan memberikan ilmu pengetahuan untuk kecerdasan, tapi lebih dari itu harus dilandasi dan diutamakan dengan memberikan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna membentuk akhlak yang mulia. Terus bersyukur dengan cara belajar dan berlatih dengan penuh ketekunan dan riang gembira. Bangun kebanggaan dan paham dengan baik tujuan saudara mengikuti pendidikan perwira di lembaga pendidikan ini. Laksanakan seluruh kegiatan dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab. Akhirnya saya ucapkan selamat menempuh pendidikan kepada seluruh peserta didik dan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-52 tahun anggaran 2023 dengan nama Resimen Rahesa Aditya Diandra. Resimen Rahesa Aditya Diandra. Tunjukkan sungguhan kalian selama pendidikan di stupa ini untuk mencapai Inspektur 2 yang insya Allah bulan Oktober nanti kalian sudah menyandang. Yang pertama adalah iman dan takwa, cinta tanah air, demokrasi, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, profesional, sederhana, empati, jujur, ikhlas, adil, teladan, integritas, senyum sapa salam, tidak suka minta-minta, saling menghormati, dan malu melakukan pelanggaran dan tidak pidana. Yang nantinya akan dilaksanakan, diaplikasikan setiap hari dalam kehidupan rekan sekalian selama melaksanakan pendidikan di stupa ini. Orientasi lingkungan atau pembinaan tradisi lembaga pendidikan peserta didik SIP Angkatan ke-52 tahun anggaran 2023 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Dan saya minta rekan sekalian, tolong jaga kekompakan, saling ingatkan sama rekan. Dan ini nanti berlaku selamanya, selama kalian memiliki lambang-lambang, simbol-simbol menjadi Resimen Rahesa Aditya Diandra sampai nanti di wilayah. Puji syukur kami panjatkan kepadamu. Pagi ini kami dapat hadir untuk melaksanakan kegiatan orientasi lingkungan. Kami mohon kiranya Engkau meridhoi serta memberkahi seluruh rangkaian kegiatan ini. Jadikanlah kegiatan ini sebagai momentum bagi para peserta didik untuk lebih mengenal lingkungan stupa Lemdiklat Polri. Ya, supaya Bumi Bayangkara stupa ini menyatu dengan pikiran dengan jiwa kalian. Kota tempat terlahirnya para perwira-perwira tinggi polisi Republik Indonesia. Selaku Kepala Daerah Kota Sukabumi menerima dengan tangan terbuka siswa SIP Angkatan ke-52 sebagai warga sementara dengan penuh kehormatan.
dan yang saya cintai dan saya banggakan, siswa SIP Angkatan 52. Selamat pagi. Hari ini pengasuhannya adalah ekspedisi darat. Kita pengen cek kira-kira isi ransel Anda sesuai dengan produksi apa tidak. Kelebihan muatan kita kurangi, yang kekurangan buatan kita tambahin, kita lengkapi. Hal yang biasa, jangan terlalu dianggap sesuatu yang berat. Jadi menghadapinya biasa aja. Yakinkan diri Anda, saya sanggup. Kita akan perenggangan sebentar. Belum melaksanakan esdar, kita peregangan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya minta laksanakan dengan sungguh-sungguh. Para siswa sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan ekspedisi darat yang pertama. Rute akan kita bagi dua, yaitu rute A dan rute B. Rute A itu adalah ke arah barat, kemudian rute B ke arah timur. Tolong jaga keselamatan Anda, keselamatan rekan Anda, keselamatan pengguna jalan yang lain. Jangan merusak barang-barangnya masyarakat. Jangan, nanti timbul kesan negatif kepada stupa ini. Kemarin yang sudah disampaikan larangan pada saat melaksanakan ekspedisi darat, tolong diperhatikan. Di antaranya menjaga ketertiban lalu lintas, menjaga keselamatan, kemudian tidak melakukan pelanggaran untuk jajan di jalan. Di Anda jalan membawa nama baik SIP Angkatan 52, membawa nama baik Stupa Polri, membawa nama baik Polri. Jaga semua itu, saling mengingatkan, jaga kekompakan, jaga kerapian barisan, tetap semangat dengan bernyanyi. Buat istriku, suamimu sudah turun 5 kilo, tapi tetap semangat. Semangat, kasih semangat, bongkayan, semangat. Sejarah singkat Sekolah Polisi di Sukabumi. Bulan April 1912, pemerintah melalui Asisten Residen Priangan berinisiatif akan membangun depo untuk polisi bersenjata di wilayah Priangan. Semenjak tahun 1914, status kota Sukabumi berubah menjadi Kota Praja. Pada tanggal 7 Januari 1925, Sekolah Polisi dipusatkan di Sukabumi dengan nama Politis School. Tahun 1942 sampai 1944, Politis School kemudian dikuasai oleh pasukan Jepang dan berganti nama menjadi Jawa Kaisatsu. Ketika akhir masa kekuasaan Belanda, sekolah polisi sempat dijadikan tempat pembuangan pejuang pergerakan kemerdekaan, yaitu Bung Hatta dan Sultan Syahrir. Tahun 1949 terdapat pendidikan gabungan pendidikan kepolisian Belanda dan RI diberi nama Sekolah Polisi Indonesia. Tahun 1960 awal polisi masuk ABRI yang diberi nama SAKRI atau Sekolah Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Tanggal 17 Maret 1968 Pusdik Akri menjadi Secapa Polri Candi Semarang, dan inilah merupakan tonggak sejarah sebagai hari jadi Stupa Lembaga Polri. Tanggal 8 November 1979 Secapa Polri yang berada di Semarang bertukar tempat dengan Akabri bagian kepolisian yang berada di Sukabumi sampai dengan saat ini.
tanggal 6 April 2017, nama Secapa Polri dirubah menjadi Stupa Lembaga Polri yang sampai dengan sekarang ini, tanggal 31 Maret tahun 2002, menyatakan bahwa kota Sukabumi adalah sebagai kota polisi. Peranan Stupa Lembaga Polri sangat berkontribusi dalam kemajuan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Sukabumi. Menyikapi hal ini, maka Stupa Lembaga Polri harus membangun, mengembangkan, dan memajukan pendidikan pembentukan perwira untuk menjadi lebih baik dan memiliki integritas. Sesuai dengan tema peringatan perayaan hari ulang tahun Stupa yang ke-57 tahun 2023, yang profesional, presisi, dan unggul. Ada beberapa penekanan menyikapi hari ulang tahun Stupa Lembaga Polri dan Sukabumi sebagai kota polisi. Yang pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, persiapkan mental dan fisik dalam kegiatan pembelajaran dan pengasuhan. Berikanlah hal yang terbaik kepada para peserta didik, bimbing dan binalah. 4. Saling hormat menghormati, saling harga menghargai, serta tidak mengabaikan etika moral. 5. Berikan semangat, ketertarikan, kreativitas, fleksibilitas, dan motivasi untuk dapat mengikuti proses pembelajaran. 5. Berikan semangat, ketertarikan, kreativitas, fleksibilitas, dan motivasi untuk dapat mengikuti proses pembelajaran. Dirgahayu Stupa Lembaga Polri yang ke-57. SIP Angkatan 52, Resimen Mahesa Aditya Diandra. Kita akan melaksanakan ekspedisi darat. Saudara sekalian, kegiatan Eksdar ini dari minggu ke minggu tentunya akan terdapat peningkatan jauh jaraknya. Ya, karena nanti kita akan endingnya adalah pelaksanaan Gladi Wirotama, yaitu menandai berakhirnya masa basis. Masih banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang masih ingin seperti kalian. Terus jangan malah kalian yang sudah di sini malah tidak bersyukur. Dalam arti tidak bersyukur dengan mengamalkan semua kegiatan yang ada di sini dengan tulus dan ikhlas. Hari ini kita melaksanakan kegiatan ekspedisi darat yang kedua. Selama pelaksanaan, tolong jaga keselamatan, tolong rekan-rekan bisa mengatur dirinya masing-masing. Tadi semua yang disampaikan oleh Bapak Kastupa mohon dicamkan dan dilaksanakan. Hal-hal yang dilarang pada saat ekspedisi darat tolong dihindari. Hal-hal yang harus dilakukan tolong dilakukan. Di antaranya menjaga ketertiban lalu lintas, menjaga keselamatan. Seperti biasa, nanti kita akan melewati rumah-rumah penduduk. Kita yakin juga pasti penduduk juga kadang-kadang ada yang menyambut kita. Tolong sapaan, permisi, tolong disampaikan. Ini termasuk dalam 18 karakter kebayangkaran senyum, sapa, salam. Dengan dibagi dua rute, bahwasanya rute tetap sama, namun dibalik. Yang kemarin rute A, berarti sekarang rute B. Rekan-rekan juga membawa senjata, jangan sampai lengah, jangan sampai senjatanya terpentok kaca spion atau mungkin kena orang yang lagi naik sepeda motor. Tolong diawasi betul senjatanya, jangan malah kita menjadi faktor kemacetan lalu lintas. Kemudian hari ini juga di Bayangkari bersama-sama melaksanakan kegiatan jalan kaki mendampingi Polwan. Jangan meninggalkan sampah. Nah, di sini juga akan dinilai apakah pelajaran manajemen training ini juga sudah berkesan baik kalian atau belum.
Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه النبي، صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي يا حاضرين يعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله نورتي أيامي رقدي أحلامي نورتي أيامي رغات أحلامي غير المرضى مشكر للحياة. الله 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 يا الله 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 الله
Allah 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 Rabbana fa'aini Allah damba baina fa'aini Habibi Allah Rabbana fa'aini Habibi Allah Rama baina rubaini Habibi Rahmati ayami Rahmati ahlami Wa yabdillah Wa musyakir Lil hayat Allah 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 ya Allah 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 ya Allah 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 la faramala yifidna la yarimna yurnim ba'dina Allah amana sawa amaril mawa yifir urufna udam dina Sukun nakin wa baina fi Wintawana Allah 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 ya Allah 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 ya Allah 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 Tetap semangat dalam menjalani hari-hari, pastikan esok lebih baik. Salam buat istri dan anak-anakku di Cirebon, sehat selalu. 52.
Resimen Raisa Aditya Diandra. Hari ini kita akan melaksanakan latihan peningkatan kemampuan jasmani, dikemas dalam bentuk ekspedisi darat. Hari ini kita melaksanakan eksdar yang kelima, maka jaraknya kurang lebih sekitar 10 kilo. Artinya kalau kelima itu ini paling tidak harus sudah kita melewati jalan kurang lebih 28 kilo. Karena sebentar lagi teman-teman akan melaksanakan kegiatan tutup basis. Jaraknya kurang lebih sekitar 82 kilo. Kita akan gunakan 2 jalur. Jalur barat diawali dari Batalion 1, jalur timur diawali dari Batalion 4. Kita berharap walaupun dalam kondisi puasa, siswa tetap bisa mengikuti dengan baik. Alhamdulillah sampai dengan Gladi Wirotama nanti bisa berjalan dengan baik. Fisik siswa sudah cukup kuat untuk mengikuti rute yang cukup panjang nanti pada saat Gladi Wirotama. Jaga keutuhan peleton, karena nanti di dalam pelaksanaan Gladi Wirotama teman-teman akan bergerak berjalan sesuai ikatan sindikat. Semoga di dalam pelaksanaan eksdar kali ini kita berjalan lancar, aman, tertib. Seperti arahan pada ekspedisi darat sebelumnya, arahannya masih sama. Jangan bikin pelanggaran, jangan bikin malu, baris yang tertib, yang rapi. Kita akan melaksanakan ekspedisi darat. Untuk rute kita balik, yang kemarin timur sekarang ke rute barat, yang kemarin barat sekarang rutenya ke timur. Masing-masing danton dampingi anak buah Anda, menyatu dengan mereka. Danti juga demikian, Danyon juga begitu. Harus tahu anak buah saya bagaimana kondisinya. Danyon ngecek ke Danti, Danti ngecek ke Danton. Dengan urutan yang rute barat dari Batalion 3, Batalion 2, Batalion 1, Batalion 7, Kompi A dan Kompi C. Ini terakhir kali kita eksdar di bulan puasa. Berikutnya sudah nggak puasa lagi. Kami berharap para danton dampingi anak buah, sehingga kalau ada apa-apa nanti yang pertama harus tahu itu dantonnya. Karena untuk nilai mentalnya, demikian juga yang melanggar. Ada yang melanggar, dantonnya harus tahu. Makanya dampingi, beri semangat mereka, arahkan mereka, kendalikan mereka supaya jalannya tertib. Kita bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat pengguna jalan yang lainnya.
dan kembali untuk mengikuti rangkaian pendidikan dan latihan yang ada di Stupai. Siswa SIP Resimen RAD, teman-teman akan melaksanakan eksdar dalam ikatan sindikat. Seluruh siswa segera menggunakan perlengkapan bentuk barisan sesuai dengan sindikat. Para pendamping segera mendampingi. Untuk hari ini lebih dari 20 kilo. Saya pesankan di dalam pelaksanaannya nanti, tolong tetap jaga ketertiban. Keberhasilan perjalanan Anda tiap sindikat, indikatornya adalah yang pertama, kekompakan. Yang kedua, keutuhan kelompok. Yang ketiga, 25 orang nanti di perjalanan teman-teman juga akan melaksanakan ini, bahkan sampai ke tempat-tempat tertentu. Jaga ketertiban, peraturan kehidupan siswa tak melekat. Teman-teman sudah melaksanakan pendidikan dasar keperwiraan di Stupai. Implementasikan dalam perilaku, sikap, tindakan sehari-hari yang mencerminkan bahwa teman-teman memang layak diperhitungkan sebagai perwira yang berbobot, perwira yang punya nyali, perwira yang ada isinya, perwira yang bisa diperhitungkan. Waktu Anda untuk berlatih jadi perwira tidak banyak. Nah, terkait dengan itu, gunakan semaksimal mungkin untuk menempati. Tolong dilaksanakan dengan gembira, dengan ikhlas, dengan senang hati. Mengantisipasi radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Ketika berbicara tentang itu, semuanya adalah Sukabumi yang sangat siap dengan selalu melakukan toleransi dengan siapapun. Karena di Sukabumi ada Stukpa Lemdikpol yang selalu melakukan pembinaan kepada masyarakat. Dalam rangka acara Halal Bihalal 1 Syawal 1444 Hijriah, personil dan peserta didik SIP Angkatan ke-52 serta doa bersama dalam rangka Gladi Wirotama tahun anggaran 2023. Pelaksanaan puasa kemarin adalah proses untuk menjadikan kita lebih baik menjadi mutakin. Penyelenggaraan lembaga pendidikan Lemdikpol adalah proses, karena intinya adalah nanti bagaimana setelah kita pulang hasil daripada didikan ini. Adakah peningkatan yang dilakukan pada bulan Syawal? Karena Syawal mengandung arti adalah peningkatan. Ketika manusia ingin maju, lakukan perubahan. Ketika manusia ingin berubah, lakukan kemauan. Dan ketika adanya kemauan, landasi dengan keilmuan. Orang harus melandasi kehidupan dengan penuh keyakinan. Yakin masuk Lemdikpol di sini akan merubah perilaku yang lebih baik. Maka setelah dari sini, bapak-bapak kembali ke masyarakat, bapak-bapak kembali kepada tugas utama. Kita harus menjadi manusia yang terbaik, manusia yang bermanfaat, manusia yang menjadi contoh di hadapan manusia yang lain. Manusia harus punya potensi, tapi ingat, tidak setiap potensi akan menjadi prestasi. Ketika manusia ingin mencapai kemajuan,
Wajahidu bihamwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah. Berjuang, tidak boleh diam, maju terus. Selama itu benar, lakukan. Selama itu tidak keluar dari koridor, lakukan. Selama itu kalau tidak keluar dari sistem, karena kita punya satu, supremasi sistem, supremasi hukum, dan supremasi aturan. Baru itu adalah manusia-manusia pilihan lulusan Lemdikpol Sukabumi. Muliakanlah seluruh hamba-hambamu yang ada di sini, ya Allah. Muliakanlah mereka dengan takwa, muliakanlah mereka dengan ilmu, muliakanlah mereka dengan amal, ya Allah. Jadikan mereka sebagai hamba-hambamu yang soleh. Dalam acara Makan Malam Kalemdiklat Polri bersama dengan siswa SIP Angkatan ke-52, bersama kita dapat hadir bersilaturahmi dalam rangka penutupan Gladi Wirotama siswa SIP Angkatan ke-52. Malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di Gedung Kantor Sejarwa ini dalam rangka jamuan makan malam bersama Bapak Kalbit Polri beserta rombongan dengan seluruh siswa sekalian. Kami laporkan juga bahwasanya besok kita akan melaksanakan Gladi Wirotama selama 3 hari. Ada kegiatan besok kita melaksanakan bakti sosial, dan kami laporkan juga tanggal 15 kita akan melaksanakan kolaborasi dengan Secap Angkatan Darat dan Stupa Auri. Perlu kami laporkan juga Pak Jenderal bahwasanya sejak tahun 2001 Sukabumi dinobatkan sebagai kota polisi oleh Bapak Wali Kota, sehingga beberapa kegiatan positif daripada para siswa ini kita laksanakan bagaimana kota Sukabumi merasakan kehadiran stupa ini. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Purwadi Arianto MSI. Para peserta semua adalah orang-orang terpilih. Tentunya dengan harapan bahwa yang terpilih ini punya kelebihan. Kelebihannya nanti ditujukan di lapangan. Besok kegiatan dilakukan banyak kegiatan fisik. Tentunya ini menuntut motivasi, kekuatan fisik, dan memang sudah disiapkan. Cerdas menyikapi alam, cerdas menyikapi situasi. Ada satu kekurangan biasanya yang dilakukan oleh lulusan Secapa. Satu biasanya tidak berani menegur bawahannya. Mungkin di situ ada temannya sendiri, ada seniornya. Jangan menjadi kelemahan, berani menegur. Oke, saya udah jadi perwira. Status itu melekat. Kapan para peserta ini jadi komandan, kapan peserta ini jadi guru, harus bisa memberikan masukan, memberikan pengetahuan. Mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul. Ini adalah semboyan dari lembaga pendidikan latihan kepolisian. Upacara pembukaan Gladi Wirotama peserta didik SIP Angkatan ke-52 tahun anggaran 2023. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Sekolah Pembentukan Perwira. Laporan singkat kesiapan pelaksanaan Gladi Wirotama peserta didik Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-52 tahun anggaran 2023. Gladi Wirotama adalah akhir daripada tahap pertama selama pendidikan kalian di stupa ini. Ada 3 tahap. Tahap pertama adalah masa basis atau masa pembentukan karakter sebagai seorang perwira. Gladi Wirotama dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 9 sampai dengan 11 Mei 2023. Di mana selama 3 hari ini rekan-rekan akan melaksanakan beberapa permainan ketangkasan atau game-game yang diberikan oleh para pengasuh, termasuk turun tebing dan lain sebagainya. Tidak ada istilahnya escape road, jalur-jalur potong, sehingga yang harusnya 2 kilo kadang-kadang dipotong menjadi 15 kilo. Nah, tentunya kami mengharapkan keselamatan di perjalanan. Kemudian tata tertib selama perjalanan tolong perhatikan.
Ini adalah baru akhir daripada tahap pertama. Laksanakan dengan baik. Pelaksanaan pelatihan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, serius dan semangat. Jadikan pelatihan ini untuk mendapatkan pengalaman sebagai first line supervisor. Hindari pelanggaran sekecil apapun demi kehormatan saudara dan martabat lembaga. Dengan semangat Gladi Wirotama, kita mantapkan kesiapan mental, fisik, dan intelektual peserta didik membentuk perwira Polri sebagai manajer tingkat pertama yang profesional dan presisi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum. Kalian hadir di sini dan dibentuk dan dilatih, digembleng dari mental masih brigadir, kalian dilatih menjadi seorang perwira. Dan tahap 1 adalah tahap yang inti untuk menjadi tahap-tahap berikutnya. Selamat datang kepada seluruh perwakilan siswa peserta didik. Hari di mana kita kembali melaksanakan rangkaian kolaborasi antara siswa Serdik TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat dengan siswa Sekolah Inspektur Polisi atau yang biasa disebut dengan Prabas 123. Kami haturkan selamat datang kepada perwakilan siswa peserta didik TNI Angkatan Darat Resimen Prasetya dan perwakilan siswa peserta didik TNI Angkatan Udara Resimen Wiradatu 8 Perisai Emas. Selamat datang saudara-saudariku di Stupa Lemdiklat Polri. Kolaborasi TNI Polri harus dibangun sejak pendidikan dengan harapan kita dapat memahami masing-masing peran dan tugas ke depan sehingga outputnya dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan baik. Selain itu perlu kita sadari kolaborasi TNI Polri sangat penting guna mewujudkan sinergitas, soliditas antara TNI dan Polri karena tugas TNI Polri ke depan yang diemban sangat kompleks dalam menjaga keutuhan NKRI. Seperti inilah kehangatan yang perlu kita tumbuhkan, dilihat oleh masyarakat. Harapannya selama kita melaksanakan kegiatan ini, kita bisa saling berbagi, saling terbuka untuk menciptakan keakraban dan kebersamaan kita. Pandangan masyarakat terhadap kita itu salah kalau kita ada kecelekan. Itu sebenarnya adalah kita solid satu sama lain, saling mendukung. Seminggu ke depan kami mohon bimbingan, kita saling bekerja sama, saling bertukar informasi, saling bertukar pengalaman agar ke depan koordinasi kita semakin kuat, semakin mudah karena kita mempererat silaturahmi. Harapannya ketika kita bertugas ada sesuatu permasalahan, ada sesuatu kebutuhan, kita bisa saling membantu satu sama lain. Penghormatan setinggi-tingginya atas kedatangan para siswa Serdik TNI Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Dengan harapan kolaborasi ini akan meningkatkan kebersamaan dan ikatan batin yang semakin kuat antara Polri dan TNI. Selamat bergabung di Stupa Lemdiklat Polri. Semangat kolaborasi agar semakin erat tali silaturahmi. Prabas 1, jaya, jaya, jaya. Selamat datang Pak Kastupa beserta seluruh jajaran Lemdiklat Polri pada kegiatan Bakti Kampus Lemdiklat Polri di wilayah Kelurahan Cikondang khususnya Kecamatan Citamiang. Tentunya kami harap ini menjadi bagian daripada wujud kerjasama kita, kolaborasi kita antara pemerintah daerah dengan TNI dan Polri. Kemudian kita juga sama-sama untuk menuntaskan cita-cita kita mewujudkan 2024 New Zero Stunting.
Sesuai dengan data saat ini terbaru kita ada 220 orang yang nyatakan status stunting. New Zero Stunting artinya kita tidak mengharapkan adanya stunting baru. Kita di Dinas Kesehatan kita lebih memiliki intervensi yang sifatnya spesifik, Bapak, di mana intervensi yang kita kerjakan ini kita kerjakan mulai dari usia remaja. Nah, kegiatan hari ini merupakan salah satu intervensi sensitif yang bisa berkontribusi sebesar 70% bagi perbaikan kondisi stunting. Ini merupakan program keberlanjutan, Pak. Jadi tiap tahun itu kita melaksanakan bakti kesehatan. Para siswa ini menerima baktikannya selama mereka melaksanakan pendidikan dan juga agar ini bisa mereka bawa ketika nanti mereka berdinas kegiatan seperti ini, kegiatan sosial seperti ini. Penyerahan bantuan secara simbolis akan diserahkan langsung oleh Kasetupa Lemdiklat Polri beserta Ibu. Kami tidak bisa memberikan yang terlalu banyak, Pak, kepada masyarakat Islam yang ini. Namun tentunya ini adalah bukti kepedulian kita. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, tentunya kita harus bersama-sama, Pak, ya. Bersama-sama bagaimana kita mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mudah-mudahan koordinasi kerjasama yang sudah terjalin ini bisa terus berlanjut, karena kami harapkan pun kegiatan ini bisa kita kerjakan berkesinambungan. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga selesai. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kegiatan ini sebagai bentuk pengabdian kami kepada masyarakat yang bernilai ibadah di hadapan-Mu. Tali kasih bingkisan dari Ibu Ketua Bayangkari beserta pengurus yang akan diberikan kepada adik-adik stunting. Kami ucapkan terima kasih Pak Kepala Stupa atas kegiatannya pada hari ini. Alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan untuk diintervensi kaitan dengan pencegahan penanganan stunting. Semoga apa yang telah diberikan kepada kami ini dapat bermanfaat. Terima kasih kepada Stupa, terima kasih untuk semuanya. Kami terima dengan senang hati. Dalam rangka Gladi Wirotama kepada peserta didik SIP Angkatan ke-52 tahun anggaran 2023, Resimen Rahesa Aditya Diandra, akan kita laksanakan pemberangkatan Gladi Wirotama. Tentunya kita akan menempuh jarak yang cukup jauh, perlukan fisik dan kekuatan dan ketertiban di jalan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dimulai. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, Gladi Wirotama SIP Angkatan 52. Saya harapkan kegiatan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya berharap kegiatan ini bisa berjalan lancar, aman, tertib, dan utuh kembali. Disinilah mungkin para peserta dilatih penuh semangat, disiplin, dan jangan lupa kekuatan diri. Kenapa ada latihan seperti ini? Biar nanti kalau dinas, panas dan hujan itu adalah bukan rintangan, tapi tantangan.
mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Sekarang setelah ikut acara ini menjadi perwira, harus menganggap rintangan alam ini adalah menjadi tantangan bersama. Semoga mungkin sekitar bulan Oktober yang di depan saya ini kita jadi perwira aktif, datang utuh dan kembali semua utuh. Di sana keluarga menunggu. Setelah keluar dari sini ada yang berbeda. Semoga yang ada di sini, yang hadir pada hari ini menjadi perwira-perwira yang tanggap, kemudian yang tangguh dan terengginas. Ke depan kita menghadapi kegiatan-kegiatan yang cukup baik. Tentunya kita semua disiapkan untuk bisa berkiprah, mengabdi secara profesional, modern, dan dapat terpercaya. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita bisa menyambut dengan penuh kegembiraan datangnya bulan suci Ramadan. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas. Barang siapa yang bergembira di dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari siksa api neraka. Dengan hikmah Ramadan, nuzulul Quran dan Idul Fitri, kita tingkatkan iman dan takwa dalam rangka menanamkan kejujuran dan kedisiplinan guna mewujudkan Polri yang presisi. Yakinlah bahwa apa yang telah Anda perbuat ini, kebaikan itu akan kembali kepada Anda semuanya. Kalau kita berbuat baik, kita akan mendapat kebaikan. Demikian pula kalau kita berbuat yang tidak baik, maka ketidakbaikan itu pun akan kembali kepada yang berbuat. Saat ini kita berada di lingkungan Masjid Al-Muttaqin Stupa Lemdiklat Polri yang begitu nikmat rasanya. Izin Komandan, ini suasananya kok tendanya seperti mau kedatangan Pak Presiden Jokowi. Ini dukungan dari para siswa. Dan terus langsung saya jawab, luar biasa, siswanya hebat ini. Biasanya siswanya kurang 2.000, ini sudah 2.000 lebih. Bulan yang penuh rahmat dan keberkahan ini, selain pembagian takjil, akan diserahkan santunan kepada anak yatim piatu sebanyak. Namun ini semua tidak akan terjadi begitu saja. Ini semua atas bimbingan Bapak Kasatpol Polri beserta Ibu. Kesenian Islam Marawis yang akan ditampilkan oleh grup Marawis SIP 52 Rahesa Aditya Diandra. Kemudian untuk tanggal
17 bulan Ramadan itu adalah diturunkannya ayat-ayat Al-Quranul Karim sesuai dengan situasi dan kondisi. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah adalah untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu berbuka puasa telah tiba. Semoga amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kismatul auqati lit-taati, mampu membagi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk-sibuk apapun di dalam ngurus dunia, jangan lupa sholat 5 waktu. Kita fahami, kita laksanakan dengan baik, akan menjadi penjaga kita. Innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Pilihan hidup dalam Allah dan tidak ada sebaik-baik perkataan kecuali kalam Allah. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu diri kita. Mudah-mudahan yang sudah lulus TUPA nanti juga punya keberanian, punya kemauan untuk berdakwah melalui kepolisian Republik Indonesia, terlebih memiliki karakter yang presisi. Pemeriksaan ini dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-77, kemudian juga Hari Gerak Bayangkara yang ke-71, di mana kita telah melaksanakan beberapa kegiatan. Antara lain yang hari kita laksanakan adalah bakti kesehatan yang meliputi yang pertama hitanan massal, kemudian bibir sumbing, salah satu pasien juga ada yang operasi kedua, sehingga untuk bibir sumbing ini tidak cukup dalam sekali operasi, namun ada operasi lanjutannya dan ini tetap dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara ini. Untuk kita massal hari 160, kemudian untuk bibir sumbing 17 orang dan hapus tato 44 orang. Nah, kemudian rangkaian acara yang lainnya kita juga melaksanakan ke Anjang sana, ke rumah para purnawirawan kita, kemudian beberapa perlombaan, kemudian juga pemberian sembako kepada warga masyarakat, kemudian pemberian bakti stunting kepada bayi-bayi yang terdapat di wilayah Kota Sukabumi ini.
apalagi ini yang mungkin belum kita laksanakan sebelumnya adalah operasi pembersihan tato. Nah ini yang alhamdulillah sudah ada 44 orang yang mengikuti operasi pembersihan tato tersebut. Ya, harapannya tentunya yang pertama, kita sama-sama mendoakan agar dalam hari jadi Bayangkara ke-7 ini Polri tetap semakin bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian untuk Stupa sendiri, karena kita memiliki rumah sakit, ya tentunya ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar Kota Sukabumi maupun kabupaten dan mungkin kabupaten lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah kita hari ini bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan kurban setelah tadi mungkin kita mengikuti sholat Aid. Jumlah sapi keseluruhan itu 65 ekor, kemudian untuk kambing 20 ekor. Pengeluaran sapi didistribusikan ke pondok pesantren dan masyarakat Sukabumi sebanyak 37 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Jadi pemotongan di Stupa sebanyak 28 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Penyerahan simbolis hewan kurban dari Kastupa Lemdiklat Polri kepada panitia dalam rangka Idul Adha tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Dengan ini saya mewakili Resimen Rahesa Aditya Diandra memberikan sapi kurban kepada panitia, semoga dapat memberikan keberkahan buat yang berhak untuk menerimanya. Yang mana daging hewan kurban tersebut nantinya akan didistribusikan langsung kepada para mustahik kurban yang ada di sekitar lingkungan stupa dan masyarakat sekitar sebagai wujud kepedulian stupa terhadap mereka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami segenap hamba-hambamu berkumpul bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Terimalah hewan ternak kurban kami ini, jadikan sebagai syafaat di akhirat kelak. Ya Allah, bersihkan hati kami, bersihkan jiwa kami dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu. Kami berkumpul dalam rangka penyembelihan hewan kurban. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridhomu selalu menyertai kami. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-77 hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023. Lapor upacara peringatan Hari Bayangkara ke-77 tanggal 1 Juli 2023. Siap. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Akan kita saksikan bersama penampilan dari Polisi Cilik binaan Polres Sukabumi Kota. Asuhan Bapak Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Aris Setiawan Wibowo, SH SIK MSI, telah meraih banyak prestasi di berbagai ajang perlombaan LKBB.
Sukabumi Tempo Dulu sejak tahun 2019 telah menjadi event tahunan dalam upaya menjaga, merawat, dan melestarikan nilai tradisi, kearifan lokal, kebudayaan, serta sejarah Sukabumi. Pada tahun ini, Yayasan Dapuran Kipahare bekerja sama dengan sejumlah lembaga dan organisasi yang bergerak dalam bidang budaya, sejarah, dan ekonomi kreatif, kemudian kembali menyelenggarakan Sukabumi Tempo Dulu. Marilah kita saksikan pertunjukan teater dari Renaktor Explorer Kipahare. Sebelum dialihkan sekutu. Ada yang tadi namanya Renaktor Explore Kipahare, itu kerjaannya itu reka ulang sejarah, kemudian mengeksplorasi kesejarahan juga di beberapa tempat. Zaman perjuangan dulu, para leluhur kita, kakek nenek kita harus mengorbankan jiwa raga. Nah, saat ini tentunya tugas kita juga tidak mudah. Sekarang kita tentunya hanya memerangi kebodohan, kemiskinan, dan kita harapkan di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota ini juga Kota Bumi juga lebih meningkat kembali. Prosesi pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya Sukabumi Tempo Dulu 2023. Fakta, data, sejarah menunjukkan Kota Sukabumi menjadi salah satu lokus perjuangan kemerdekaan yang tidak bisa dipungkiri, memberikan kontribusi sehingga proklamasi juga dapat terwujud di negeri kita. Kita sedang mengajukan museum, Pak, Museum Polri di bawah Pusjarah Mabes Polri. Nah, insya Allah itu akan realisasi tahun depan. Upacara KOP rapot kenaikan pangkat bagi personel Tukpa dan juga apel konsolidasi. Bapak Presiden juga menyampaikan tentang ucapan terima kasih naiknya kepercayaan publik kembali. Pada Inspektur Upacara. Saya juga menyampaikan bahwasanya masyarakat membutuhkan rasa aman. Polri harus mampu memberikan kepastian perlindungan. Polri harus mampu memberikan kepastian hukum. Polri harus mampu memberikan kepastian bagi masyarakat. Institusi Polri itu ibarat sapu lidi. Masing-masing lidi harus bersih, lurus, kuat, yang harus diikat dengan semangat kesatuan dan sinergitas, dan tidak boleh ada lagi blok-blok patron-patronan. Laporan resmi kenaikan pangkat. Lapor Tafilus Rudi Suprapto, Ajun Komisaris Besar Polisi. Bagja Chandra Mulyo, SE, Brigadir Polisi 1. Doni Saman Hudi, SH, MSI, Brigadir Polisi. Berdasarkan keputusan Kapolri telah dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 telah dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dari Brigadir Polisi 1 jadi Brigadir Polisi dengan pangkat baru terpasang. Laporan selesai. Nah, saat ini pengawas yang paling adalah masyarakat. Ketika ada kita melakukan hal-hal yang kurang berkenan dengan aturan dan norma-norma, dia bisa langsung memvideokan. Tolong rekan sekalian sadarin, tanamkan dalam hati kalian bahwasanya saat ini semua mata mengawasi kita. Pak Presiden menekankan hilangkan persepsi bahwa saya penegakan hukum Polri ini hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Masyarakat membutuhkan rasa keadilan, masyarakat membutuhkan rasa untuk diayomi. Ini agar Polri jangan mengabaikan hal ini. Kita patut bersyukur bahwasanya dari
perwira menengah Stupa ini mendapatkan pangkat pengabdian penghargaan. Itu merupakan suatu pengakuan daripada pimpinan Polri tentang dedikasi, loyalitas, kinerja yang selama ini telah kita laksanakan. Pesan Bapak Kapolri kemarin, dan jadilah Bayangkara sejati yang mengabdi tanpa henti pada masyarakat, bangsa dan negara untuk kemajuan Indonesia. Tolong dari hari ke hari, dari tahun ke tahun kita harus semakin lebih baik. Tentunya kami sangat kagum sekali ya Pak Kabarkam adanya inisiatif Komite Polisi RW ini. Bapak masih dapat menyempatkan hadir bersama di tengah-tengah para peserta di SIP Angkatan 52 ini. Ceramah kuliah umum dari Kabaharkam Polri kepada siswa SIP Angkatan 52. Kepada Bapak Kabarkam, kami sampaikan bahwasannya seluruh siswa sudah siap untuk mendengarkan arahan dari Bapak. Mata pelajaran fungsi teknis BINMAS perihal program Polri dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat dengan berbasis kewilayahan melalui polisi RW. Seluruh siswa yang sebelum ikut Stupa adalah Babin Kamtibmas, coba tampil ke depan. Anda adalah sosok polisi yang telah banyak memberi manfaat buat kepolisian negara Republik Indonesia. Dari sosok Babin Kamtibmas ini lahir polisi yang peduli terhadap nelayan seperti Mpok Ime. Lahir polisi yang peduli pendidikan, polisi Piajar di Papua sana itu. Mengajari anak-anak pegunungan bagaimana membaca dan menulis. Betapa mulianya saudara-saudara. Jadi kedekatan, keakraban, dan kemanfaatan. No viral, no justice terjadi karena pendekatan kerja kepolisian itu sangat prosedural. Harus buat LP. Sebab itu kita harus dekat dengan masyarakat. Orang Indonesia ini karakteristiknya senang komunikasi langsung, face to face, high context. Dalam era digital sekalipun, walaupun ada aplikasi, orang Indonesia ini senang didatangi. Bahagianya masyarakat luar biasa saudara-saudara. Karena karakteristik orang Indonesia itu adalah senang komunikasi langsung. Kalau kita ingin bermanfaat, ukurannya adalah kedekatan. Kedekatan itu ukurannya adalah apakah kita dikenal atau tidak. Kalau dikenal, apakah kita akrab atau tidak. Kalau akrab, apakah kita bermanfaat atau tidak. Kalau itu tidak terjadi, berarti kita belum menjadi bagian dari masyarakat. Kenal, akrab, bermanfaat. Karena kunci dan kekuatan pemolisian sekarang itu adalah kedekatan, jarak. Ada sebuah riset yang mengatakan bahwa petugas kepolisian harus mampu meluangkan waktu, menunjukkan empati, kesungguhan dalam upaya memahami publik. Jadi kita ini harus diasah hati kita untuk memiliki empati bahwa masyarakat sedang memiliki masalah dan mereka butuh kita untuk berhenti menyakiti hati masyarakat. Belajar empati. Ada regium bahwasanya menangkap pelaku kejahatan adalah suatu kebanggaan, namun mencegah kejahatan adalah kemuliaan. Nah tentunya dengan kebijakan yang out of the box dari Bapak Kabarkam ini harus kita sukseskan. Minimnya jumlah polisi yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas, minimnya jumlah desa yang bisa diisi oleh Babin Kamtibmas karena jumlah babin terbatas, maka saya memandang bahwa perlu ada sebuah langkah nyata di lapangan agar polisi ini dekat, akrab, bermanfaat dengan masyarakat. Hadirlah yang namanya polisi RW. Polisi RW adalah crime prevention system yang memberikan kebermanfaatan yang langsung dirasakan manfaat oleh masyarakat. Siapa sosok polisi RW? Mereka adalah semua anggota kepolisian yang berdomisili di wilayah tersebut. Bukan Babin Kamtibmas, tapi dia membantu Babin Kamtibmas. Tugas utamanya adalah memperkuat Siskamling, menerima keluh kesah masyarakat. Kantornya polisi itu adalah di tengah-tengah masyarakat. Karena masalah itu ada di tengah-tengah masyarakat. Jadilah polisi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita berada di Stupa Sukabumi untuk memberikan pengarahan terkait dengan orientasi pemolisian di masa yang akan datang agar lebih dekat dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga
Polri ke depan semakin presisi. Salam presisi. Dalam rangka penyuluhan Harkam Tipmas dari siswa Stukma Lemdiklat Polri tentang penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan motivasi sebagai anggota Polri, bagaimana masuk sebagai anggota Polri. Kita kedatangan lihat di depan kita berseragam seperti ini, yang mungkin kalaupun biasanya ada yang datang juga tidak seperti ini ya, dari Polres atau Polsek. Tapi hari ini luar biasa, mudah-mudahan ini menjadi barokah buat kita semuanya. Saya harap kedatangan kami, hadiran kami di sini tidak ada sia-sia, karena kami di sini tujuannya untuk berbagi ilmu, berbagi informasi kepada adik-adik sekalian. Kami bersama sekolah mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi Stukma yang hari ini akan berbagi ilmu kepada anak-anak kami. Adik-adik SMA Al-Azhar 21 Sukabumi. Adapun tema yang kami angkat pada penyuluhan Kaptimas ini yaitu penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, dan motivasi menjadi anggota Polri. Tentang bahaya narkoba di kalangan remaja. Narkoba ini merusak generasi bangsa dan mengakibatkan kenakalan remaja yang terus meningkat, sehingga akan menghambat motivasi adik-adik semua untuk mencapai cita-cita di masa depan. Siswa itu terjerumus narkoba itu ada dua faktor. Yang pertama adalah hubungan keluarga yang kurang harmonis. Yang kedua adalah lingkungan, pergaulan, dan teman yang salah. Saya di sini bertanya bagaimana cara memberikan efek jerah kepada mereka yang telah melakukan tindak narkoba, seks bebas, dan kenakalan remaja lainnya. Oh, bagaimana cara memberikan efek jerah? Kenakalan remaja itu kita tuh tidak semuanya langsung ditindak pidana. Masuk ada kualifikasinya seperti yang biasa, yang khusus, yang sedang. Tawuran antar pelajar, hati-hati. Ini bisa dilakukan penangkapan. Efeknya adik-adik akan tercatat di kepolisian. Bagaimana untuk narkoba? Narkoba ada undang-undangnya tentunya. Efek jerahnya bisa adik-adik dikeluarkan dari sekolah. Bagaimana dengan di kepolisian? Efek jerahnya adalah adik-adik tercatat sebagai pelaku tindak kriminalitas narkoba. Jadi efek jerahnya tentunya sangat banyak. Jadi diharapkan adik-adik di sini tidak nakal ya. Nakalnya yang normal-normal aja ya. Saya ingin bertanya, tadi di pertanyaan yang pertama kan dibilang kalau misalnya alkohol itu ada kesempatan untuk menjadi narkoba. Nah, dari situ tuh aku mulai bingung apa yang membuat suatu hal itu bisa disebut sebagai narkoba gitu. Terutama yang pertama adalah menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 2009. Di situ jelas dikatakan bagian-bagian atau obat-obatan atau barang-barang apa saja yang termasuk dalam narkotika. Jenuh, kita mau ice breaking dulu, kita kasih game-game. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu Bapak sampaikan ini menjadi manfaat buat kami semuanya, ilmu buat anak-anak kami juga semuanya, dan mudah-mudahan siswa Stukma dalam perjalanan pendidikannya diberikan kemudahan, kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada Stukma Polri yang telah memberikan penyuluhan di SMA Islam Al-Azhar dan memberikan motivasi kepada kita untuk masuk ke Polri. Semoga ilmu ini dapat kita amalkan ke depannya dan dapat menjadi acuan untuk meraih mimpi kita ke depannya. Terima kasih juga untuk hadiahnya. Terima kasih banyak kepada siswa SIP Angkatan 52 tahun anggaran 2023 yang telah memberikan penyuluhan kepada kami, siswa dan siswi SMA Islam Al-Azhar 21 Sukabumi mengenai bahaya narkoba, kenakalan remaja, dan motivasi untuk memasuki Polri. Hal ini pasti akan bermanfaat bagi kami semua.
Dia dulu yang terpuruk masalah, dia bisa bangkit dari masalahnya, dan dia juga bisa mengajarkan masalah dan bisa menjadi inspirator dan memotivasi kawan-kawannya untuk belajar baik. Ini bukan instruktur, bukan, sifatnya bukan memberikan arahan, bukan, hanya menyampaikan informasi sharing ya Pak Purnomo ya. Nanti Pak Purnomo ini akan menceritakan pengalaman bagaimana menghadapi ODGJ. Mohon izin kami berbagi pengalaman saja ya. Jadi paparan yang akan kami sampaikan penanganan orang dengan gangguan jiwa. Yang mana orang gangguan jiwa itu tidak akan bisa selesai masalahnya kalau memang kita tidak mampu dan tidak mau membantu. Anggota polisi nggak ngurusi kerjaannya, malah ngurusi orang dengan gangguan jiwa. Jadi semakin saya dimarahin, saya semakin nggak down, saya semakin semangat. Bahkan teman-teman polisi saya juga terkadang bilang begini, kamu pencitraan saja, kamu kepengen dapat penghargaan saja biar dapat sekolah SIP. Makanya pada saat saya dapat penghargaan yang pertama kali, saya ambil, saya buktikan ke teman-teman bahwasannya apa yang saya lakukan ini lillahi ta'ala saya lakukan. Bukan hanya saya ini berharap mendapatkan penghargaan SIP. Sama kayak kemarin pada saat penghargaan Hugeng, saya sampaikan bahwasannya saya ini melaksanakan kegiatan ini bukan hanya untuk menerima penghargaan Hugeng Uwet. Mau dapat, mau menang atau enggak, kegiatan kemanusiaan ini harus saya lakukan, lanjutkan. Lah kita ini anggota kepolisian luar biasa, kita hebat asalkan kita mau. Setiap kegiatan saya, di saat saya membebaskan orang-orang dengan gangguan jiwa, selalu saya ajak anggota Babin Kamtibmas, selalu saya ajak bidan desa, selalu saya ajak kepala desa. Karena apa? Karena ini bisa sehat, ini bisa sembuh, asalkan kita mau. Dan ini bisa dilakukan anggota Babin Kamtibmas, Bapak Ibu. Anggota Babin Kamtibmas, bukan anggota yang lain. Makanya kita harus bangga jadi anggota Babin Kamtibmas. Cara menghadapi orang dengan gangguan jiwa, yang pertama, tunjukkan empati. Tunjukkan empati kita, katakan bahwasanya saya datang jenengan ini mau membantu. Meskipun dia meronta, meskipun tetap kita paksakan, gimana caranya mereka harus tahu dan paham bahwasanya kita datang untuk menolong. Kalau kita anggota Babin Kamtibmas bisa menolong orang-orang kayak begini, Masya Allah, yakin sampai akan ketagihan. Makanya anggota Babin Kamtibmas semuanya gunakan medsos, Bapak Ibu. Medsos kita itu sangat luar biasa. Jadi setelah saya menemukan orang dengan gangguan jiwa, 1 minggu ketemu, akhirnya ketagihan. Kalau kita sudah melihat mereka semuanya kayak begini, wah, tidak bisa dinilai ya. Kalau orang lain menganggap saya selalu melakukan pencitraan, Allah akan balas pencitraan itu dengan sebaik-baik balasan. Kalau kita membantu orang dengan gangguan jiwa, mereka tidak bisa mengucapkan terima kasih, namun Allah akan memberikan ke kita yang pas. Jujur kami melihat Pak Pur, kami merinding. Bahkan rekanku juga sama merinding, bahkan ada yang berkaca-kaca. Kami tanya yang pertama, apakah ada doa-doa khusus untuk menangani ODGJ? Yang kedua, untuk yang perempuan, apakah sama untuk dicukur rambutnya? Karena perempuan kan sebenarnya sensitif seperti itu. Kalau mau tahu doanya, mudah-mudahan ini manfaat, sampean bisa lakukan. Jangan pernah meninggalkan jamaah sholat subuh bersama istri selama 41 hari di masjid. Dan silakan sampean berdoa, mau berdoa apa saja, insya Allah hakul yakin akan terkabul. Yang kedua, untuk perempuan itu orang dengan gangguan jiwa itu kebanyakan gimbal, Pak. Jadi kenapa sih kok selalu digundul? Karena apa? Biar keraknya ini sehat, Pak. Buat teman-teman yang menemukan orang dengan gangguan jiwa, yang pertama wajib dimandikan, Pak. Dan kalau jenengan takut, yang pertama kali dilakukan disuntik dulu, Pak. Kalau jenengan nggak paham, disuntik dulu. Ajak gandeng pihak desa segala macam, disuntik dulu. Kalau sudah tenang baru dipotong segala macam. Minimal rekan-rekan paham kemana harus menghubungi, bagaimana rekan-rekan bisa melihat klasifikasi ODGJ itu sampai sejauh mana. Kemudian juga seandainya dibutuhkan pun dia juga siap, karena Pak Purnomo ini juga punya tempat penampungan 176 ODGJ yang dikumpulkan sama Pak Purnomo. Semoga materi yang disampaikan oleh siswa Purnomo dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat diimplementasikan oleh seluruh Babin Kamtibmas Wilayah Hukum jajaran Polres Sukabumi Kota. Jadi sekalian, tadi Pak Purnomo sudah menyampaikan informasi pengalaman pribadi, sehingga kita harapkan nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Kapolres, rekan-rekan Babin yang memiliki ODGJ di wilayahnya, silakan dilaporkan. Nanti kita akan praktek langsung
kita buat operasi ODGJ. Nanti kalau ada yang kira-kira mau lebih memperdalam ilmu, silakan Pak Purnomo juga akan memberikan informasi seluas-luasnya kepada sekalian. Dalam rangka mengikuti ceramah Kamtibmas yang akan dilaksanakan oleh para siswa Sekolah Inspektur Polisi. Penyuluhan Harkamtibnas dari Stupa Lenpik Polri. Ini program sekolah, mohon dengan kehadiran Bapak-Bapak dari Polri ini dijadikan semangat juga buat kita, khusus untuk anak sekalian. Mohon nanti kegiatan ini disikapi dengan baik, mohon dicermati, diperhatikan dengan baik. SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Sekarang kita coba bareng-bareng ya. Apa kabar ya adik-adik? Sehat ya. Materi pertama adalah tentang kenakalan remaja dan materi kedua adalah bahaya narkoba serta materi ketiga tentang motivasi masuk anggota Polri. Kenakalan remaja. Mulai paling kiri itu adalah merokok. Ya karena di dalam bungkusnya saja merokok sudah ada larangannya dan ada peringatannya. Berikutnya adalah apa? Berkelahi. Berkelahi itu kan sering, bahkan sekarang yang lebih parah. Berkelahi tidak hanya cowok dengan cowok, bahkan cewek dengan cewek. Akhir-akhir ini banyaknya marak kenakalan remaja yang berdampak peristiwa pidana yang mengakibatkan juga ada yang meninggal dunia, ada yang luka. Kalian harus tahu bagaimana mirisnya orang tua ketika anaknya terlibat perkelahian. Dari semua bentuk kenakalan remaja ini, ada satu mungkin bentuk kenakalan remaja yang tadi belum saya singgung secara eksplisit, yaitu adalah penggunaan narkoba. Apakah rokok dapat disebut narkoba dan mengapa pemerintah tidak mengilegalkannya? Jawabannya, rokok itu bukan narkoba, tetapi dalam penyalahgunaannya, rokok biasanya dipakai untuk dicampur tembakau dengan ganja. Akhirnya, setelah adik-adik campur, hisap akan menimbulkan efek-efek atau dampak-dampak yang mempengaruhi kesehatan. Sekitar bulan lalu, ada siswa SD di Banyuwangi tewas gantung diri karena bullying. Apakah ada hukum yang sudah bisa melindungi korban dan juga bisa menjerat si pelaku kenakalan di bawah umur ini? Terkait dengan bullying, pengaturan hukumnya di Indonesia. Karena bullying yang mengakibatkan akibat secara direct atau langsung pada saat terjadinya peristiwa, itulah yang bisa dikenai dengan sanksi hukum. Itu sebenarnya secara tidak langsung memang sudah diatur, hanya saja belum mencakup peristiwa-peristiwa yang jauh seperti itu terjadinya. Kami berharap adik-adik ke depan nanti bisa melewati masa studi di sekolah ini sampai dengan selesai, hingga bisa melanjutkan untuk menggapai cita-cita adik-adik ke depan tanpa harus menjadi bagian dari contoh-contoh tadi, yaitu kenakalan remaja. Apakah rokok dapat disebut narkoba dan mengapa pemerintah tidak mengilegalkannya? Jawabannya, rokok itu bukan narkoba, tetapi dalam penyalahgunaannya, rokok biasanya dipakai untuk dicampur tembakau dengan ganja. Akhirnya, sedikit campur, hisap akan menimbulkan efek-efek atau dampak-dampak yang mempengaruhi kesehatan. Di sini saya ingin bertanya untuk motivasi masuk Polri, kan itu ada berbagai jalur, atau boleh dijelaskan? Kakak akan menjelaskan masing-masing mulai dari Tamtama, Bintara, dan Perwira, dan juga syarat-syaratnya agar adik-adik sekalian bisa mempersiapkan diri dari sekarang untuk kedepannya. Jika kita sudah masuk ke tes polisi dan sudah masuk, apa boleh melanjutkan ke perkuliahan? Bisa, sangat bisa. Dan kakak-kakak di sini sekalian rata-rata sudah melanjutkan ke tingkat sarjana. Dan itu sangat bagus untuk menunjang keberhasilan kita di lapangan. Biasanya ya di awal-awal mau pendaftar itu ada satuan di Polres itu yang akan mengadakan rekrutmen proaktif namanya, mencari bibit-bibit unggulan dari sekolah-sekolah. Dan apabila nanti Pak Kapolres memang mau rekrut proaktif, kami juga siap untuk membantu Pak Wakil Kepala. Jadi kami siap membantu, ada lapangan ya, ada juga pelatihan tes potensi akademik, pelatihan psikologi. Nanti kita akan membantu membiasakan diri belajar ya, persiapan untuk masuk polisi. Jadi statusnya sama-sama siswa, sama-sama belajar ya. Coba lihat
anak-anak melihat bapak-bapak yang sudah tua-tuanya masih belajar ya enggak? Beliau-beliau masih tetap semangat ya, semangat untuk belajar. Ya, jadi belajar itu tidak mengenal waktu. Hari inilah hari yang sangat istimewa bagi seluruh bangsa Indonesia. Atas berkah dan rahmat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat menikmati kemerdekaan yang tepat hari ini menginjak sudah 78 tahun. Upacara peringatan ke-78 Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan semoga peringatan hari ulang tahun kemerdekaan tahun ini bisa menambah semangat kemerdekaan dan inspirasi bagi kita semua, serta meningkatkan rasa cinta pada tanah air dan bangsa, meningkatkan daya juang, dan mampu mempersatukan jiwa dan raga untuk memperkokoh persatuan kemerdekaan yang kita peroleh, yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia terbebas dari belenggu penjajah dan penderitaan masa lalu. Kemerdekaan ini buah dari kegigihan perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Tanpa kenal kata menyerah, pahlawan pendahulu mengorbankan tenaga, harta, dan bahkan tetesan darah dalam mengusir penjajah demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Meski dihadapkan keadaan yang sangat sulit pada saat itu, para pahlawan tidak mengeluh. Harapan terus dikobarkan dengan menjunjung semangat gotong royong dan rasa persatuan berjuang sekuat tenaga melawan penjajah untuk merebut dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dalam sebuah pidatonya, Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwa kemerdekaan merupakan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur. Mari kita contoh sikap para pahlawan yang rela berkorban tanpa pamrih, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Bangkitkan semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan untuk membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyatukan, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan, jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan,
Masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara dari persatuan dan persaudaraan. Semoga dalam ridho-Mu pemimpin dan rakyat bertemu, berikhtiar membangun bangsa bahu-membahu. Semoga terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila. Penanaman pohon secara serentak bersama Bapak Kapolri dari Pulau Rinca, NTT dalam rangka peringatan ke-78 Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Dalam mewujudkan kampus sebagai pusat unggulan, diantaranya kampus hijau, Setukpa telah melakukan peremajaan penanaman pohon diantaranya dimulai sejak bulan Februari tahun 2023 dengan penanaman 2.500 pohon. Bertujuan untuk menjaga kelestarian hidup, hewan dan tumbuhan, menghijaukan bumi, menghasilkan udara dan air yang bersih, serta mengurangi efek pemanasan global. Ini merupakan komitmen Bapak Kapolri bersama daerah, bersama masyarakat terkait lainnya, seluruh komponen bangsa dalam rangka untuk menghijaukan Indonesia, dalam rangka untuk melestarikan seluruh wilayah Indonesia. Kontribusi Indonesia terhadap penyumbang iklim dunia ini sudah sangat dirasakan. Indonesia sebagai paru-paru dunia, artinya bahwa kelestarian lingkungan ini merupakan suatu kewajiban anak bangsa. Dan hari ini, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, Polri melakukan penanaman pohon secara serentak di seluruh jajaran Polda-Polda seluruh Indonesia, tingkat Polres, tingkat Polsek, ada sebanyak lebih dari 21 juta pohon. Mohon izin Bapak kami laporkan, dan ini tentunya telah memecahkan rekor muri dan tentunya diharapkan dapat memberikan nafas baru terhadap bumi kita. Insya Allah kedepannya bumi kita semakin asri dan semakin hijau. Pada hari ini adalah puncak penanaman bibit pohon yang dilakukan secara serentak bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diharapkan akan menjadi nafas baru bagi bumi kita tercinta agar tetap lestari dan indah sepanjang masa. Perkenankan Lembaga Nasional Pencatat Rekor Muri mencatatnya kegiatan pada hari ini atas penyelenggaraan penanaman pohon terbanyak secara serentak di Indonesia. Pada hari ini juga Muri akan menganugerahkan piagam rekor nasional Muri. Menanam pohon secara dini ini harus terus dilakukan dan harus terus ditanamkan kepada seluruh generasi muda kita. Kepedulian Bapak Kapolri, kepedulian para pimpinan delegasi ditunjukkan pada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita juga harus memiliki kepedulian yang sama.